Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pembelian kredit dan sistem pengeluaran kas. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri kita sebelum masuk ke videonya. Secara sendiri, nama saya Sherly Aurelia, absen 22. Saya Bunga Liliana Putri, absen 6. Saya Skena Kostawati, nomor presentasi 24. Saya Fatiana bin Ardianti, nomor absen 25. Saya Nisa pada nomor absensi 20. Nah, untuk next selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang PPT kita. Bye! Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Materi yang pertama yaitu prosedur pembelian kredit. Sistem informasi akuntansi pembelian kredit adalah serangkaian proses yang melibatkan pembelian barang atau jasa dari pemasok dengan pembayaran yang ditunda atau kredit. Sistem manual berarti semua pencatatan tanpa menggunakan komputer terpadu. Ruang lingkup dari sistem ini mencakup semua kegiatan dari persiapan pembelian hingga penerimaan barang dari pemasok. Dokumen yang digunakan pada prosedur pembelian kredit yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu permintaan pembelian. Permintaan pembelian adalah dokumen yang dibuat oleh unit permintaan yang membutuhkan barang untuk memberitahu departemen pembelian bahwa mereka memerlukan barang tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai instruksi resmi dan otorisasi untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu pesanan pembelian. Pesanan pembelian adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Departemen Pembelian dan dikirim ke pemasok untuk meminta pemasok mengirimkan barang dengan spesifikasi dan harga yang telah ditentukan. Dokumen ini merupakan kontrak pembelian yang mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu ada laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang adalah dokumen yang dibuat oleh Departemen Penerimaan Barang atau gudang untuk mencatat bahwa barang telah diterima dari pemasok. Dokumen ini membuktikan bahwa barang fisik telah tiba dan telah diperiksa kondisinya. Yang keempat yaitu ada voucher. Voucher hutang adalah dokumen internal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi atau Keuangan setelah memverifikasi dan mencocokkan 3 dokumen utama, yaitu PO, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Voucher ini berfungsi sebagai surat perintah pembayaran dan basis pencatatan hutang dagang di buku akuntansi. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register. Register bukti kas keluar adalah buku catatan yang mencatat semua voucher hutang atau bukti pembayaran yang akan atau telah dibayarkan. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah buku catatan khusus yang mencatat semua transaksi pembelian barang secara kredit. Pencatatan ini dilakukan secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga ada kartu utang. Kartu utang adalah buku catatan detail yang mencatat hutang masing-masing supplier secara terpisah. Yang ketiga ada kartu persediaan. Kartu persediaan adalah buku catatan yang mencatat pergerakan stok barang, bisa barang masuk, barang keluar, ataupun saldo barang. Dalam prosedur pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga alat dan material yang dibutuhkan, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat dan material beserta kuantitas barang yang diterima oleh pemasok. Transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang.
Next yaitu tentang flowchart pembelian kredit. Di situ ada 4 bagian di dalam flowchart tersebut, yaitu unit peminta barang, pemasok, departemen pembelian, dan penerimaan barang. Di sini aku akan menjelaskan gambarannya secara umum aja, nggak panjang-panjang. Oke, yang pertama yaitu unit peminta barang. Di sini proses itu flowchart ini dimulai dari unit peminta barang, di mana pada kondisi ini adalah masih mengajukan permintaan dan dokumen yang digunakan adalah dokumen permintaan barang. Nah, apabila dokumen permintaan barang udah diterbitkan, maka akan diterima oleh departemen pembelian. Di sini departemen tersebut itu mengecek kelengkapan dan kebutuhan. Apabila disetujui permintaan tersebut, maka akan dibuatkan order pembelian, di mana order pembelian tersebut akan dikirimkan kepada pemasok. Pemasok yang menerima order pembelian tersebut akan menyiapkan barang yang siap untuk dikirim beserta fakturnya. Nah, barang yang sudah sampai tersebut akan diterima ke departemen penerimaan barang, dan barang yang diterima itu harus dicocokkan lagi dengan order pembelian. Nah, apabila sesuai, maka akan dibuatkan laporan penerimaan barang. Jika sudah sesuai, nanti dicocokkan kembali di bagian pencocokan dokumen. Nah, di sini diotorisasi antara order pembelian, laporan pembelian, dan faktur yang dikirimkan oleh pemasok. Di sini poin pentingnya adalah untuk memastikan barang, jumlah, dan harga yang dibayarkan itu sesuai, atau harga yang tertera di dalam faktur itu sesuai. Nah, setelah itu jika semua dokumen sudah diotorisasi dan sesuai, maka akan diserahkan ke bagian utang dan dicatat sebagai utang usaha. Dan ini tuh sifatnya masih kredit ya, karena belum dibayar. Jadi flowchart ini tuh menunjukkan bahwa setiap tahap tuh saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lain, walaupun dokumen yang digunakan itu berbeda. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran kas. Itu yang pertama, sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas adalah serangkaian prosedur untuk mengelola pengeluaran perusahaan, baik secara tunai maupun dengan cek, yang mencakup pencatatan dan otorisasi transaksi. Sistem ini terbagi menjadi 2 jenis utama, pengeluaran kas dengan cek untuk jumlah besar dan pengeluaran kas kecil untuk jumlah kecil, dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengelola aliran keluar uang secara efisien. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas dimulai ketika bagian utang menerima permintaan pembelian dan menyiapkan catatan serta menerima faktur dan laporan penerimaan barang untuk dicocokkan. Setelah perhitungan benar, bagian utang membuat voucher dan melampirkan dokumen pendukung. Lalu pada saat jatuh tempo menyerahkan paket voucher tersebut ke bagian keuangan. Bagian keuangan kemudian memeriksa dan menandai voucher sebagai lunas, membuat cek serta mencatatnya dalam register, lalu mengirimkan cek dan bukti kas keluar kepada pemasok. Voucher yang telah dilunasi dikembalikan ke bagian utang yang kemudian mencatat nomor cek dalam register dan membuat ringkasan voucher atau register cek setiap akhir bulan untuk diserahkan ke bagian akuntansi agar dapat diposting. Nah, selanjutnya ada catatan yang digunakan. Catatan apa aja sih yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas itu? Yakni ada 2. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas, berfungsi mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas perusahaan berdasarkan dokumen pendukung seperti faktur pemasok yang sudah dinyatakan lunas oleh bagian kas. Dan yang kedua ada register cek, digunakan untuk mencatat semua cek yang diterbitkan perusahaan sebagai alat pembayaran kepada kreditur atau pihak lain. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen apa aja sih yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas? Yang pertama ada dokumen bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah kepada bagian kas untuk mengeluarkan uang sesuai jumlah yang tercantum. Selain itu, bukti kas keluar menjadi pemberitahuan kepada kreditur serta sebagai sumber pencatatan pengurangan utang. Yang kedua, ada cek, digunakan sebagai instruksi kepada bank untuk membayar sejumlah dana kepada individu atau organisasi yang namanya tertera pada cek. Dan yang terakhir ada permintaan cek atau register cek, yaitu dokumen permohonan dari fungsi yang membutuhkan pengeluaran dana kepada bagian akuntansi agar dibuatkan bukti kas keluar. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, terdapat 4 fungsi utama dalam sistem pengeluaran kas. Yang pertama, fungsi memerlukan pengeluaran kas.
mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi untuk kebutuhan tertentu, misalnya pembelian jasa atau biaya perjalanan dengan persetujuan kepala fungsi terkait. Yang kedua, fungsi kas bertanggung jawab mengisi cek, meminta otorisasi, dan mengirimkan cek kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi bertugas mencatat pengeluaran kas terkait beban dan persediaan, mencatat transaksi dalam jurnal atau register cek, serta membuat bukti kas keluar sebagai dasar otorisasi pengeluaran. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern melakukan perhitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasilnya dengan saldo menurut catatan akuntansi. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang flowchart pengeluaran kas. Di sini aku sama kayak pembelian kredit tadi, aku akan jelasin secara singkat. Nah, yang pertama itu dari pemasok dan dokumen awal. Proses dimulai itu saat pemasok mengirimkan faktur pembelian sebagai dasar penagihan. Di sini tahap awal pembayaran, dokumen utamanya yaitu faktur pembelian. Yang kedua adalah bagian utang dagang. Bagian utang kemudian mengumpulkan dan mencocokkan dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen yang dicocokkan antara lain permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan juga faktur pembelian. Jika semua sudah sesuai, maka akan dibuat voucher sebagai bukti bahwa utang tersebut siap dibayar. Yang ketiga ada pencatatan voucher. Voucher yang sudah dibuat kemudian dicatat ke dalam register voucher agar pembayaran dapat dipantau dan dikendalikan. Nah, di sini masih di tahap persiapan untuk pengendalian awal. Setelah itu, bagian keuangan akan memeriksa kelengkapan voucher tersebut, apakah sudah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Dicek ulang lagi dan dibuat cek atau perintah pembayaran. Dan cek akan diotorisasi atau ditandatangani oleh pihak berwenang. Setelah cek disetujui, diotorisasi, ditandatangani oleh pihak yang berwenang, maka akan dilakukan pengeluaran kas untuk membayar utang kepada pemasok. Di sini kas tuh udah benar-benar keluar dan proses resmi dan terdokumentasi. Nah, di bagian akuntansi nantinya, di bagian terakhir, akan mencatat transaksi pengeluaran kas ke dalam pembukuan. Tujuannya yaitu mengurangi utang, mengurangi kas, dan menjaga laporan tetap akurat. Jadi, flowchart ini menunjukkan bahwa pengeluaran kas itu nggak serta-merta dikeluarkan secara langsung, tetapi melalui tahapan pemeriksaan, pencatatan, otorisasi, agar pembayaran itu dapat aman dan terkendali. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu tentang pembelian kredit dan pengeluaran kas ialah sistem pembelian kredit dan pengeluaran kas adalah sistem yang saling berkaitan dalam mengatur proses pembelian hingga pembayaran. Melalui prosedur yang jelas, dokumen yang lengkap, fungsi terkait yang terpisah serta pencatatan yang sistematis, perusahaan dapat mengendalikan transaksi dengan baik. Penerapan sistem ini membantu meminimalkan kesalahan dan kecurangan serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan tertib.